bicara data, ya kita katakan data itu ada di mana, disimpan dalam komputer. Nah, komputer kalau kita pecahkan juga nggak kelihatan tuh gambar data, yang ada hanya perangkat-perangkat IC, hard disk, silikon, bahan silikon, kabel, dan lain-lain. Benda yang namanya data tuh nggak ada. Ya, tapi dalam pemahaman kita di konteksnya orang komputer, orang informatika, ya ada bedanya sama data. Nah, sebagai seorang desainer, nah mau nggak mau memang kita harus menggambarkan, memodelkan data. Karena kalau tanpa itu ya bagaimana orang tahu bentuk data yang akan dibangun seperti apa. Lah dalam dunia pemodelan data itu ada banyak sekali ya, cara menggambarkan atau menjelaskan data. Itu ya dikatakan dengan data modeling. Banyak sekali cara, banyak sekali model. Setiap model punya aturan main sendiri, cara menggambarkan berbeda-beda. Ujung-ujungnya adalah notasi-notasi yang digunakan untuk satu model data dengan model data yang lain itu berbeda. Satu bentuk model data yang paling populer untuk menggambarkan, menceritakan, mengilustrasikan tentang database itu adalah model ER, Entity Relationship Model, data modeling gitu ya. Ya bentuknya diagram IR, jadi produk model itu selalu ujung-ujung adalah diagram gitu ya. Nah, ini dikatakan sebagai IR diagram. Komponen yang pertama dari sebuah arsitektur sistem informasi. Kemudian yang kedua ya konsep daripada sistem informasi, data, pemrosesan, diproses program, dan ada informasi keluaran. Lah, ya sebagai sebuah bentuk arsitektur sistem informasi ya tentunya tidak hanya berbicara data saja, pun harus dijelaskan, harus digambarkan bentuk daripada pemrosesannya. Sehingga kalau kita berbicara mengenai arsitektur daripada informasi yang kedua adalah model proses. Nah ini yang paling populer sekali adalah data flow diagram. Data flow diagram itu menceritakan bahwa dalam sistem itu akan ada proses A, proses B, proses C, proses D. Untuk proses A akan butuh data A, B, C, D dan akan menghasilkan luaran informasi X misalnya. Nanti informasi X ini akan digunakan oleh proses yang lain ditambah dengan data Z akan menghasilkan informasi W. Jadi akan ada proses dikaitkan dengan proses yang lain dalam bentuk luaran daripada sebuah proses akan dimanfaatkan sebagai data untuk proses yang lain. Proses akan membutuhkan data dari storage database apa saja. Nah ini cerita ini yang dikatakan dengan data flow diagram. Ini model yang menggambarkan proses. Kemudian yang ketiga adalah data network topologi diagram. Data network topologi diagram. Saya rasa sering selalu cerita gitu ya. Saya pernah mengalami masa nggak ada komputer sampai dengan komputer zaman sekarang. Awal-awal saya kenal komputer dulu tahun 80, 90 itu komputer tuh stand alone, nggak ada tuh cerita ada hubungan jaringan ada hubungan antara dua buah komputer saja dalam satu jaringan tuh nggak ada gitu. Yang ada ya komputer bekerja sendiri. Dalam proses bisnis nggak bisa, realitanya ya tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri. Mahasiswa membayar uang kuliah ya tidak akan bisa membayar sebelum datanya itu diproses di kemahasiswaan untuk pendaftaran mahasiswa baru. Nanti kalau sudah daftar jadi mahasiswa baru si mahasiswa bisa membayar. Proses sistem pembayaran dan sistem pendaftaran mahasiswa ada dua sistem yang berbeda. Artinya dalam bentukan di mana tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan antara satu komputer dengan komputer yang lain, itu bukan tidak bisa ya bisa-bisa saja, tapi tidak efisien sekali gitu ya. Lain dengan zaman sekarang. Zaman dulu metode yang paling banyak digunakan adalah ya kirim-mengirim file, jadi filenya ditaruh di disket, zaman dulu masih disket ya. Disket itu kemudian diberikan ke divisi lain untuk di-copy, ditaruh dalam komputernya.
Karena kan kalau katakanlah masa pendaftaran itu ada batas waktunya, nah di akhir batas waktu datanya di-copy di dalam disk, kemudian itu diberikan ke bagian keuangan. Karena asumsinya tidak ada lagi mahasiswa yang mendaftar, sehingga bagian keuangan akan punya juga semua data mahasiswa yang pernah mendaftar. Ada memang bukan berarti tidak bisa, ya bisa saja gitu ya. Ya itu tergantung dari bagaimana mendesain sistemnya, namun tidak efisien gitu ya. Beda dengan konteks yang sekarang. Konteks sekarang semua dalam konteks sistem jaringan, atau komputer dengan komputer lain itu bisa terhubung. Bahkan yaitu teori mengenai konsep database kan pengolahan data yang terpusat. Jadi semua komputer akan bisa mengakses satu sentral, satu pusat data. Nah, begitu kita bicara arsitektur daripada sebuah sistem informasi zaman sekarang ya, pasti akan berbicara juga terkait dengan bagaimana bentuk daripada jaringannya. Ya, dalam hal ini kalau kita konteks adalah data ya, data network ya, bentuknya dalam bentuk topologi diagram. Ya kita tahu lah ya, kalau kita bicara teori mengenai komunikasi data, ada yang modelnya ring, ada yang modelnya bus gitu ya, ada yang model star, macam-macam ya. Itu kan bentuk-bentukan topologi jaringan gitu ya. Kemudian yang keempat, bagi komponen daripada arsitektur sebuah sistem informasi adalah people management. Kan apa namanya ya, sistem informasi kan teorinya kalau Anda baca buku-buku mengenai sistem informasi, teknologi informasi kan sesuatu yang digunakan untuk satu bentuk pengambilan keputusan. Nah, kalau sudah kita berbicara pengambilan keputusan, tentunya bermain pada tatanan manajemen. Tugas daripada manajer kan sebenarnya cuma satu, membuat keputusan, membuat keputusan sebenarnya gitu ya. Nah, ini kalau sudah kita berbicara pada tatanan organisasi seperti ini, ya pasti kan berbicara mengelola orang, ya mengelola manusia. Pun sama kalau kita berbicara sebuah arsitektur daripada sistem informasi, membangun sistem itu tidak cuma sendirian, itu proyek, itu lebih daripada satu orang. Ya, kalau sudah berbicara sebuah pekerjaan yang terdiri dari beberapa orang, ya tentunya akan ada ilmu untuk mengelola orang-orang itu. Itu kan istilahnya kalau ilmu manajemen kan manajemen proyek ya, manajemen proyek. Nah, kalau sudah berbicara manajemen proyek ya pasti kan berbicara orang-orang, berbicara uang, berbicara apalagi misalnya waktu gitu ya. Nah, ini yang dikatakan people management. Ya toolsnya ya project management tools gitu ya. Dan terakhir adalah event and point in time. Jadi kapan proses-proses yang ada dalam organisasi itu dieksekusi. Ini berbicara mengenai prosedur tata laksana. Tadi saya beri contoh sistem katakanlah di kampus lah. Mahasiswa tidak akan pernah bisa membayar uang kuliah kalau dia belum terdaftar sebagai mahasiswa. Artinya dalam tata laksana administrasi kemahasiswaan di Budi Luhur misalnya, maka ada proses pendaftaran. Itu dilakukan di awal manakala mahasiswa mendaftar. Kemudian pada saat penutupan ada proses pembayaran. Nah, pembayaran tentunya dengan asumsi tadi itu bahwa dia bisa bayar kalau sudah mendaftar. Ada aturan main yang seperti itu. Nah, ini terceritakan juga, harus digambarkan juga dalam sebuah arsitektur sistem informasi. Biasanya kalau tools yang biasa digunakan untuk menggambarkan event and points in time itu, jadi tata laksana itu adalah activity diagram. Jadi dia menjelaskan siapa melakukan apa dan kapan, berikutnya apa, siapa, dan kapan dilakukan. Jadi ada urutan seperti itu. Nah, ini 5 komponen utama di dalam sebuah arsitektur sistem informasi. Data, proses, network, people, pengelolaan manusianya, SDM, dan terakhir adalah tata laksana atau prosedur.
Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, enterprise data model di dalam kalau ya ini sebenarnya umum lah kalau kita berbicara proses membuat sesuatu. Tadi paling gampang saya beri contoh adalah orang kalau membuat rumah ya selalu karena Anda tahu lah bagaimana cara orang membuat rumah rasanya gitu ya. Sebagai seorang sebagai seorang yang mempunyai rumah, biasanya yang pertama kita cari adalah arsitek. Arsitek ini dia punya tugas membuat arsitektur daripada rumah. Produknya sebuah model, sebuah gambar rumah yang kita inginkan. Jadi ada proses diskusi antara kita yang punya rumah dengan arsitek. Produknya nanti adalah bentuk rumah. Itu sudah disepakati. Nah setelah itu baru diberikan ke sipil, teman-teman yang kuliah sipil. Nah itu sebenarnya inputannya adalah model rumah yang disepakati itu. Cuman ada informasi tambahan terkait dengan misalnya jarak tiang, besar tiang, bukan sangat berbicara amat sangat teknis dalam artian untuk membangun sebuah rumah. Ya analogi lagi kalau misalnya tukang jahit lah. Kalau kita mau buat baju si tukang jahit sebagai desainer ya kita diskusi akan ada produk model daripada baju, gambar draft lah katakan begitu di kertas kecil gitu ya. Lah itu setelah itu baru biasanya dia akan memotong kain, gambar segambar sebenar-benarnya pada kain, baru nanti kain itu dipotong, baru kemudian diikuti dengan gambar di kertas yang besar, yang kemudian baru dituangkan ke dalam bentuk kain untuk dipotong. Jadi ada dua model yang didapatkan dari diskusi antara yang mau punya sesuatu dengan si pembuat, tadi arsitek dan tukang jahit, ada model kecil gitu ya. Dan kemudian ada representasi teknisnya, katakan seperti itu. Nah, pun sama dengan saat orang mau mendesain sebuah database. Di awal sekali, ya akan ada diskusi lah antara developer dengan pengguna. Nah, dalam diskusi ini ujung-ujungnya sama, akan dibuatkan sebuah model. Namun model yang dihasilkan itu bentuknya sangat general, sangat tidak spesifik. Jadi kalau kita bicara misalnya membangun sistem untuk Universitas Budi Luhur, misalnya sistem administrasi kemahasiswaan, ya hanya berbicara ada data mahasiswa, pokoknya begitu kita bicara kemahasiswaan ya ada data mahasiswa, ada data dosen, ada data mata kuliah, katakan seperti itu. Konsepnya seperti itu. Dan itu dimodelkan di dalam sebuah model. Gitu ya. Nah ini ya dikatakan sebagai enterprise data model. Jadi model yang menggambarkan secara umum, secara konsep bentuk daripada data yang akan di develop, bentuk dari database yang akan di develop. Nah ini yang dikatakan dengan enterprise data model. Ini the first step in database development, clear. Sama tadi dengan membangun rumah, cari arsitek dulu gitu ya. Kalau tukang jahit kebetulan cuma satu orang ya dia juga ya di awal juga dia akan membuat, Anda tahu lah kalau diskusi dengan tukang jahit itu kan biasanya cuma di atas kertas kecil saja dia akan menggambarkan apa yang diinginkan, bentuk baju seperti apa. Nah itu yang dikatakan dengan model yang dalam enterprise data model. Kalau kita bicara data model, tadi ada banyak sekali bentuk dari data model. Salah satu yang paling populer adalah ER diagram, Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram, ya model seperti inilah gitu ya. Entity Relationship. Entity itu entitas, merujuk pada entitas. Di sini ada dua, Anda perhatikan di sini ada gambar kotak, kemudian ada gambar ya kotak juga tapi sikunya bundar rectangle jadinya gitu ya. Nah yang dikatakan sebagai entity itu adalah yang kotak itu, customer dan produk. Ini entity ini menceritakan konsep daripada pemodelan berbasis pada entitas dan relasi adalah mencari data-data apa saja yang dilibatkan dalam pemrosesan dan hubungannya seperti apa. Tadi kalau kita berbicara data untuk sistem administrasi kemahasiswaan di kampus misalnya, ada data mahasiswa adalah kata benda gitu ya.
ada mata kuliah juga kata benda. Jadi identifikasi semua benda, semua data, semua benda, semua entitas yang datanya itu akan dimasukkan atau harus ada dalam sistem yang dibangun, itu yang dikatakan dengan entity. Membangun sebuah sistem kemahasiswaan di Universitas Luhur, pasti tadi ada data mahasiswa. Kita butuh data mahasiswa, kita butuh data mata kuliah, kita butuh data dosen. Kita nggak butuh data customer. Beda ya, kita nggak butuh data produk, karena customer dan produk itu bukan data yang dibutuhkan di dalam sistem untuk administrasi kemahasiswaan. Data barang ya, nggak ada, kita nggak perlu data barang. Jadi cerita mengenai data apa saja, ya, data tentang apa saja yang harus ada dalam sistem dan bagaimana hubungan antara data tersebut, itu yang dikatakan dengan enterprise data model. Ini konteksnya adalah konteks IR model ya, basisnya dari IR model. Hubungan data itu begini, contohnya mahasiswa, kita butuh data mahasiswa, harus ada data mahasiswa, harus ada data mata kuliah, harus ada data dosen. Kalau hanya 3 data itu saja, kita nggak bisa tuh dapetin data mahasiswa ini mata kuliah apa, mahasiswa ini pernah ambil mata kuliah apa, itu nggak akan bisa dapat. Kenapa? Karena datanya hanya data mahasiswa, data mata kuliah, dan data dosen. Perlu ada data yang menceritakan, si Amir misalnya ngambil mata kuliah manajemen data. Berarti akan ada data yang menceritakan hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, representasi nama datanya apa? Nama datanya misalnya diberi nama ambil. Ya, jadi mahasiswa ada relationship ambil terhadap mata kuliah. Ini contoh customer, kalau hanya data customer saja dan data produk tanpa ada order, nggak bisa tahu si customer ini pernah pesan barang apa. Nah, oleh karena itu perlu ada data, di mana data ini adalah data yang menceritakan hubungan antara seorang customer dan produk yang dipesan oleh customer itu. Maka datanya dituliskan dalam data model adalah customer, order, product. Nah, model ini sekali lagi model IR ya, entity relationship. Jadi dalam proses analisa, proses desainnya itu basisnya adalah selalu memikirkan entitas apa saja yang ada dalam sistem dan data apa saja yang mengkaitkan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, ini tanpa pemahaman detail ya, ini dikatakan sebagai enterprise data model. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, jadi langkah pertama dalam pengembangan berbasis data, isinya adalah general content gitu ya, kemudian menggambarkan data dalam tatanan yang tatanan di high level ya, di tingkat tinggi bukan tingkat rendah. Kalau yang rendah sekali mata kuliah struktur data, itu mata kuliah yang berbicara mengenai data di level mesin, di level paling rendah. Nanti kita akan ada dalam dunia komputer akan ada beberapa level tuh, ada level tingkat abstraksi, level logik, dan level fisik gitu ya. Nanti sampai ke sana. Kemudian enterprise data model yang pendekatan yang paling umum digunakan karena paling mudah gitu ya, itu adalah IR model. Diagramnya ya IR diagram, entity relationship diagram. Isinya apa? Isinya adalah deskripsi tentang entitas dan deskripsi tentang relationship gitu ya. Nah, ini ya dimaksud dengan enterprise data model. Ini sekali lagi contohnya adalah ini gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, kemudian information engineering. Ya sebenarnya kalau lengkapnya di ilmunya adalah software engineering, rekayasa perangkat lunak. Umumnya ya kalau kita bicara rekayasa perangkat lunak, bicara lengkap ya, bicara data, bicara proses dan lain-lain lah ilmunya gitu ya. Mata kuliah kita kan di manajemen data, jadi kita fokus pada data. Walaupun sekali lagi ketika kita bicara mengenai sistem informasi ya tidak bicara data. Realitanya di dalam pengembangan sebuah sistem informasi
selalu berawal dari data. Maka dikatakan bahwa dalam information engineering ini lebih berbicara pada data oriented methodology. Jadi kerangka berpikirnya punya data apa, prosesnya bagaimana, datanya apa saja, nanti baru prosesnya bagaimana, bukan data menyesuaikan proses gitu ya. Nah, di dalam information engineering itu dalam membangun sebuah sistem informasi secara umum, ya pun sama pada konteks yang data oriented akan dilakukan 4 tahap dengan cara 4 tahap ini: planning, analisis, dan implementation. Perencanaan, analisa, perancangan, dan implementasi. Information system planning, sistem informasi ya tadi ya, kalau kita berbicara teknologi informasi dikaitkan dengan manajemen, ya kita tahu, harusnya Anda tahu lah. Begitu kita bicara manajemen itu, manajemen kan ada bentuknya piramida ya. Ada manajemen tingkat bawah, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat atas. Kalau kita berbicara pada sistem informasi pun demikian. Sistem informasi itu sebenarnya ada sistem informasi yang digunakan pada tatanan tingkat rendah dan pada tatanan tingkat tinggi. Orang-orang yang berada pada posisi manajemen tingkat tinggi itu pekerjaannya sebagai manajer. Tugasnya adalah mengambil keputusan. Teori daripada sistem informasi itu adalah sistem untuk menghasilkan informasi. Artinya bahwa informasi itu akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau yang punya tugas fungsi yang ujung-ujungnya adalah menjalankan perusahaan itu ya sebenarnya adalah para manajer itu, gitu ya. Itu di level tingkat atas lah. Pada level tingkat rendah itu lebih mengarah kepada proses bisnis. Nah, kalau kita berbicara pada proses bisnis itu ujung-ujungnya adalah bicara di level transaksi, gitu ya. Nah, ketika orang membangun sebuah sistem informasi, proses yang paling pertama akan dilakukan adalah proses untuk menganalisa kebutuhan. Selalu gitu, requirement analysis kalau bahasa software engineering-nya, analisa kebutuhan. Orang mau buat rumah, ya tanya dulu mau rumah buat apa, mau bikin baju buat apa, itu namanya bicara dengan requirement analysis. Nah sama ketika akan membangun sebuah sistem informasi juga di awal sekali ada analisa requirement. Nah karena di struktur manajerial ada manajerial tingkat atas, manajemen tingkat atas, dan ada manajemen tingkat bawah, dan ini semua nanti akan menggunakan sebuah sistem informasi, ya maka requirement analisis itu ditargetkan atau difokuskan juga di 2 level itu, di level tingkat tinggi dan di level tingkat rendah. Di level tingkat tinggi lebih berbicara kepada manajerial, jadi lebih berbicara pada strategic planning, faktor-faktor strategis lah, faktor-faktor perencanaan strategisnya seperti apa. Ini kebutuhan misalnya perusahaan ini kepengen ada sistem informasi yang nanti bisa membantu manajer untuk katakanlah mendapatkan laporan keuangan untuk melihat progres kemajuan keuangan atau keuntungan perusahaan misalnya. Ini di level tatanan strategis. Nah, kalau di level transaksi, di level proses bisnis, ini adalah analisa requirement di level corporate planning. Jadi dibicara di bisnis. Pada proses requirement analysis, ya pada proses hasil mendiskusikan dalam konteks untuk membangun sebuah basis data, ya ujung-ujungnya adalah bikin model, itu tadi develop enterprise model. Oke, kalau kita lihat apa saja sih yang didiskusikan atau difokuskan di dalam analisa requirement, tapi pada tatanan manajemen tingkat tinggi, jadi pada tatanan strategis, yang pasti adalah karena bicara pada level manajemen tingkat tinggi, ya pasti kan berbicara mengenai
visi misi kalau bahasa visi misi perusahaan ya, visi misi perusahaan. Kalau udah bicara visi misi ya, perusahaan akan berbicara sebenarnya ujungnya adalah ke organization goals gitu ya. Jadi apa sih yang mau diinginkan dari pengembangan sistem ini untuk perusahaan gitu ya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah critical success factor. Nah, untuk bisa sampai ke tujuan, ke misi, ke visi perusahaan. Nah, itu apa yang mesti dilakukan. Jadi organization goal itu lebih berbicara pada visi perusahaan seperti apa. Kemudian critical success factor itu bicara misi dari perusahaan itu seperti apa. Misi itu kan itu ya, misi itu apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi itu. Nah, kemudian ketiga, kalau kita bicara pada tatanan strategis ya pasti akan berbicara weaknesses gitu ya. Saya nggak tahu, harusnya Anda tahu lah, ada istilah analisa SWOT ya, SWOT, strength, weakness, opportunity, T-nya apa? Treatment gitu ya. Nah, ini biasanya pendekatan yang dilakukan untuk bicara mengenai strategic planning. Oke, ada yang mau tanyakan? Nah, kemudian yang kedua adalah analisa requirement di level manajemen tingkat bawah lah. Ini ujung-ujungnya kalau kita bicara manajemen tingkat bawah ini berbicara pada tatanan proses bisnis. Ya, sudah bicara proses bisnis, ya pasti akan berbicara mengenai berbagai macam transaksi yang akan terjadi, bisa terjadi dalam organisasi proses bisnisnya. Tadi kalau saya beri contoh di sistem untuk administrasi universitas misalnya, ya akan ada proses tadi pendaftaran mahasiswa. Kalau di Budi Luhur, pendaftaran mahasiswa itu ditangani oleh bagian kemahasiswaan. Nanti setelah daftar, kemudian akan ada pembayaran. Nah, pembayaran itu ditangani oleh bagian keuangan. Artinya bahwa kalau sudah berbicara proses bisnis pada level ini corporate planning, pada proses analisa sistem, nah itu pasti berbicara struktur organisasinya seperti apa. Karena kalau sudah berbicara struktur organisasi, ya pasti kan ada masing-masing itu kan punya tupoksi, tugas pokok dan fungsi gitu ya. Tugas pokok dan fungsi ini kan yang nanti spesifik pada masing-masing unit ya, pada masing departemen. Dan sebagai sebuah sistem, tadi itu tidak berdiri sendiri, akan ada kaitannya antara satu subsistem, ya satu unit lah dengan unit yang lain. Nah, kemudian kedua adalah ini organizational location itu ya cabang lah. Kalau kita berbicara kalau kita berbicara struktur organisasi, dilihat dari tugas fungsi kan modelnya macam-macam ya. Ada model yang horizontal. Ini dalam konteks bahwa si organisasi, si institusi itu tidak satu tempat, jadi ada pada beberapa tempat. Kalau yang modelnya horizontal, itu di semua node, di semua titik, di semua lokasi itu punya tugas fungsi yang sama. Contoh yang paling gampang lah, kalau kita bicara bank misalnya. Bank di cabang A, cabang B, cabang C, itu tugas fungsinya sama. Nggak ada yang membedakan antara A, B, dan C. Itu model yang horizontal. Kalau yang model yang vertikal itu di semua lokasi itu bisa saja punya tugas fungsi yang berbeda-beda. Contohnya misal begini, kalau kita bicara ini yang paling gampang lah kalau di depan kampus kita. Di depan kampus kita tuh ada ya toko mobil Auto 2000. Toko mobil yang di depan kampus itu tugas fungsinya hanya marketing. Ya, kalau kita jalan sekitar beberapa kilo dari situ gitu ya, itu ada juga Auto 2000.
tapi tugas fungsinya bukan marketing. Dia tugas fungsinya adalah maintenance, bengkel. Bengkel Auto 2000 punya bengkel. Jadi ada beberapa lokasi yang setiap lokasi itu punya tugas fungsi yang berbeda-beda. Lain ya, ini model vertikal ya, pun model yang berbeda dengan model yang horizontal. Horizontal tadi seperti bank, semua lokasi itu punya tugas fungsi yang sama. Nah, proses bisnis menganalisa kebutuhan requirement di tatanan corporate itu pasti akan mempertimbangkan ya lokasi gitu ya. Nah, kalau udah berbicara unit struktur organisasi, berbicara lokasi, ya pasti akan berbicara tadi tupoksi. Ya, jadi sudah mulai berbicara mengenai business function, bahasa Indonesianya TUSI, kalau gampangnya TUSI, tugas fungsi gitu ya. Nah, tugas fungsi ini nanti dituangkan ke dalam kalau kita bicara pada modelnya dan model proses gitu ya. Datanya itu dituangkan dalam bentuk model ER, jadi entity, tadi sudah saya jelaskan. Nah, representasi daripada TUSI, proses, itu, business function, itu ujungnya adalah program aplikasi. Tadi misalnya, beri contoh, dalam di Budi Luhur misalnya, ada bagian kemahasiswaan, ya tugasnya adalah mencatat pendaftaran mahasiswa. Ya nanti ujungnya, begitu kita berbicara pada tataran sistem, ya nanti akan ada program aplikasi pendaftaran mahasiswa. Bagian keuangan ada tugas fungsi adalah melayani pembayaran. Salah satunya adalah pembayaran mahasiswa baru setelah mendaftar di bagian kemahasiswaan. Ya ujung-ujungnya nanti juga akan ada program untuk pembayaran pendaftaran uang kuliah misalnya, pendaftaran mahasiswa baru misalnya gitu ya. Nah, diskusi mengenai analisa pada tatanan planning dalam konteks sudah dekat sekali dengan pengelolaan transaksi, proses bisnis, itu yang dimaksud dengan corporate planning. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, nah ujungnya ya semua proses ini, semua kegiatan proses analisa desain, ini ujung-ujungnya membuat sebuah model, tadi sudah jelaskan. Ujung-ujungnya adalah sebuah model. Nah, sekali lagi di dalam dunia dunia pengembangan database, pembangunan database, kalau kita berbicara model daripada data, ada banyak sekali bentukan model yang bisa digunakan untuk memodelkan sebuah sistem basis data. Ya, ada ini yang akan kita gunakan di mata kuliah kita karena ini paling mudah, paling populer, ER model. Apakah ada yang lain? Ada OO model. Saya nggak tahu, Anda pernah dengar nggak istilah ada UML, Unified Modeling Language. Salah satu diagram daripada UML itu adalah class diagram. Nah, class diagram ini adalah model dari UML untuk menggambarkan atau menceritakan, salah satunya adalah model data. Jadi sekali lagi ada
development ini pasti akan terkait dengan data produk, data bahan mentah, data work center, bengkelnya, gitu ya, dan data equipment, spare part, gitu ya. Contoh lagi misalnya ada business function yang terkait dengan production operation. Bicara production operation itu kan berbicara data produk, data bahan mentah, data pemesanan, dan seterusnya. Tadi saya beri contoh paling gampang, begitu kita bicara data perkuliahan, pasti bicarakan data, begitu kita bicara fungsi atau proses perkuliahan, pasti berbicara data mahasiswa, data mata kuliah, dan data dosen. Bicara mengenai pendaftaran mahasiswa, ya hanya berbicara data mahasiswa, nggak bicara dosen, umur daftar gitu ya. Nah, hubungan antara fungsi dalam konteks proses bisnis ya dengan entitas dalam konteks untuk data itu digambarkan dalam matriks. Ini contoh matriks yang menggambarkan business function dengan data entity types. Contoh ya, apakah cuma ini saja? Yo tidak. Begitu kita berbicara matrix, ini bisa saja berbicara mengenai location to function. Tadi ya, location to function itu, tadi saya beri contoh di depan kampus itu ada foto 2000 dan lokasi itu hanya untuk sales marketing. Gitu ya. Agak jalan jauh sedikit itu ya, juga bisa kalau jalan kaki, misalnya naik motor paling tidak gitu. Itu ada bengkel, punya Auto 2000 juga, tapi hanya bengkel, tidak ada marketing di situ gitu ya. Nah kira-kira begitulah. Nah ini berbicara mengenai location dikaitkan dengan function. Kemudian unit dengan function gitu ya. Kemudian information system dikaitkan dengan data entity. Dan banyak sekali sebenarnya gitu ya. Banyak sekali yang bisa digunakan untuk mengidentifikasikan requirement. Nah kemudian dicoret-coret di dalam yang namanya adalah planning matrix. Oke, ada yang menanyakan? Nah, planning matrix. Nah, ini contoh daripada dekomposisi proses. Jadi kalau kita berbicara pada tatanan develop enterprise model, kalau untuk data ya seperti ini mekanismenya. Nah, kalau bicara mengenai prosesnya, tadi pendekatan yang paling mudah sekali adalah pendekatan DFD, data flow diagram, data flow gitu ya, data flow model, diagramnya data flow diagram. Saya nggak tahu Anda harusnya dapat tuh di mata kuliah di waktu S1 gitu ya. Data flow, kalau kita desain sistem dengan menggunakan pendekatan terstruktur, salah satu diagram yang menceritakan proses adalah model data flow. Data flow ini ada banyak diagram. Diawali dengan diagram konteks. Diagram konteks cuma ada satu proses yang diceritakan di situ, order fulfillment misalnya di situ. Nanti setelah satu diagram konteks turunnya ada diagram overview. Diagram overview itu diagram yang menceritakan di dalam proses yang ada pada diagram konteks itu ada subproses, subsistem apa saja. Nah, ini contohnya adalah ini fill customer orders dan ship customer orders. Nanti dalam di bawah daripada diagram overview akan ada diagram rinci. Nah, diagram rinci ini bisa banyak ya, bisa lebih dari satu level gitu ya. Kita suka sebut dengan diagram 1-1, diagram 1-2 dan seterusnya. Nah, ini kalau digambarkan dalam hierarki ya jadinya akan seperti ini. Nah, ini konteksnya di analisa proses. Kita tidak ya, diskusi database nggak masuk ke sini gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Paham? Bingung? Oke, nah kemudian ada dua pendekatan di dalam pengembangan, baik pengembangan database dan information system. Jadi dua pendekatan. Sebenarnya tidak dua, ada banyak ya, tapi yang paling populer ada dua ini.
Yang pertama adalah SDLC. SDLC itu singkatan lah, System Development Life Cycle. Ya ada buku menggunakan istilah ini ya, menggunakan istilah System Development Life Cycle. Ada buku menggunakan istilah waterfall karena bentuknya memang kayak air ilustrasi dari air terjun lah gitu ya. Atau ada buku lain mengatakan classical life cycle. Jadi macam-macam lah ya. System development life cycle itu kalau mau diilustrasikan itu model daripada prosesnya, model daripada pendekatannya adalah seperti ini. Jadi ada beberapa tahap yang akan dilakukan. Tahap ini sih dalam konteks pengembangan sistem ya, planning, analisis, logical design, physical design, implementation gitu ya. Kemudian ada maintenance. Ini konteks kenapa kok dikatakan waterfall ya, karena selalu ilustrasinya seperti ini. Jadi ada proses yang digambarkan nurun ke bawah begitu, kemudian ada anak panah dari atas ke bawah, dari tahap demi tahap gitu ya. Pun sebaliknya ada anak panah yang ke tahap berikutnya, ada anak panah yang ke tahap sebelumnya. Itu menyatakan aturan yang pasti adalah tidak bisa analisis itu dilakukan sebelum planning. Jadi ada urutan planning, analisis, logical design, physical design, implementation, dan maintenance. Nggak bisa planning loncat langsung ke implementation tanpa melewati analisis, logical design, dan physical design. Ada tahap demi tahap. Pun sebaliknya, ketika terjadi sesuatu, ada ketidaksesuaian atau ada sesuatu yang nggak beres pada satu tahap sebelumnya harus diobservasi, diperbaiki dulu, terus sampai ke atas. Jadi modelnya seperti ini. Nah ini model sistem SDLC ya, System Development Life Cycle. Ya, ada orang bilang SDLC, ada yang bilang waterfall, ada yang bilang classical life cycle, itu sama saja. Kemudian yang kedua itu adalah SDLC ini ya masih ada yang kedua ada prototyping gitu ya. Prototyping. Jadi prototyping itu kita bangun sistem basisnya adalah membuat prototype. Ya Anda tahu lah istilah prototype, ada benda yang awalnya sederhana, kemudian dikembangkan sampai dengan produk jadi. Itu pendekatan prototype. Ada istilah Rapid Application Development atau RAD. Itu istilah lain daripada pendekatan prototyping. Ya dua-dua ada untung rugi, ada baik ada tidak baiknya gitu ya. Kalau di SDLC baiknya adalah prosesnya lebih terencana ya, karena sebuah tahap berikutnya tidak boleh dikerjakan kalau tahap sebelumnya belum selesai. Jadi ada setiap tahap akan ada luaran, ada hasil yang memang sudah didesain sedemikian rupa dalam konteks yang sangat baik. Cuman kalau modelnya seperti ini, jadinya kan lama satu persatu. User itu dalam konteks pendekatan SDLC, user itu hanya berkomunikasi dengan developer itu di awal dan nanti di akhir. Selama proses itu dia nggak pernah tahu gitu ya. Sehingga yang terjadi kadang-kala pendekatan ini dirasakan amat sangat lama. Lah berbeda dengan prototyping. Prototyping ini diskusi antara developer dengan pengguna itu dengan yang pengen punya sistem ya, itu dari awal sampai akhir. Karena konsepnya requirement dianalisa, kemudian dibuat prototipenya, didiskusikan lagi dengan pengguna, benar apa enggak, kalau salah diperbaiki, kalau oke maju lagi pada fungsi berikutnya, dikembangkan ya, diskusi lagi, terus begitu sampai dengan produknya jadi. Jadi interaksi antara developer dengan pengguna itu intens dari awal sampai akhir, sehingga ya pertama dirasa cepat ya, jadi si user bisa tahu progresnya, jadi terasa lebih cepat gitu ya. Dan proses pendefinisian sistemnya juga jelas ya dari awal sampai akhir, terus tidak henti-henti. Lain dengan model SDLC. Ya memang masing-masing ini punya untung ruginya lah gitu ya. Ya tinggal kita pilih-pilih saja gitu ya. Biasanya kalau
usernya. Biasanya ya, kalau kita baca buku-buku software engineering, prototyping ini biasanya digunakan ketika si developer itu berhadapan dengan user yang nggak tahu dia mau buat apa, Artinya bahwa si user sendiri, pokoknya gue ada komputer, tapi ditanya mau sistem kayak apa, ya punya lu buat lah, pokoknya buat keuangan. Nah, aku udah ketemu begini, nggak mungkin digunakan pendekatan SDLC, mau tidak mau itu prototyping. Tapi kalau clear si yang mau punya sistem tahu apa yang dia inginkan, nah ini sudah pasti yang paling efektif dan paling efisien adalah SDLC, waterfall. Oke, ada mau tanyakan? Oke, yang pertama untuk sistem development life cycle, model yang pertama ini ya ilustrasinya akan ada 6 tahap: planning, analysis, logical design, physical design, implementation, dan maintenance. Pentahapannya adalah seperti ini, gitu ya. Nah, pertama pada saat planning, ini ada yang atas, yang kanan atas ini uraian yang terkait dengan sistem informasi, kemudian yang kiri bawah ini fokus kepada aktivitas untuk database design, gitu ya. Kalau dalam konteks planning, dalam konteks pengembangan sistem informasi, ini kalau kita baca-baca buku-buku mengenai sistem informasi itu tujuannya adalah untuk ya mengetahui apa sih intinya, apa sih yang akan dikerjakan, memahami apa yang akan dikerjakan. Nah, dalam pengembangan database ini kan salah satu aktivitas yang ada di dalam pengembangan sistem informasi. Nah, dalam konteks aktivitas untuk database, pengembangan database itu tadi targetnya adalah membangun sebuah enterprise modeling, gitu ya. Sudah saya jelaskan tadi. Ini pada tahap planning. Dan turun ke level lebih rendah, level berikutnya, ke tahap berikutnya, tahap analisis. Nah, analisis sudah mulai berbicara lebih detail. Kalau di planning, ini kan baru berbicara parsial. Pokoknya tadi ya, planning matrix gitu ya. Nah, planning matrix kan bicara fungsi dengan entitas misalnya, fungsi dengan lokasi misalnya gitu ya. Dan itu tidak terintegrasi, masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Nah, pada saat analisis ya kita jadikan satu model, satu cerita yang terintegrasi. Ini sudah mulai berbicara sebuah produk model data dalam proses perancangan sistem itu adalah model data yang terintegrasi. Tidak lagi ada data yang terpisah. Semua harus terceritakan dalam satu konteks sebuah sistem. Nah, proses menyatukan, mengintegrasikan semua informasi yang didapatkan dari proses perencanaan, ya sebenarnya dalam proses requirement analysis itu yang dilakukan dalam tahap analisis, gitu ya. Produknya apa ya? Produknya adalah Integrated Conceptual Data Modeling. Nah, ini saya lompat ke sini dulu. Kalau kita berbicara modeling di dalam dunia development basis data, kalau kita bicara modeling itu ada tiga skema ya, tiga cara pandang. Ada yang namanya conceptual model, ada yang namanya logical model, dan ada yang namanya physical model. Ya, kalau conceptual model ujung-ujungnya diagram, itu namanya adalah conceptual scheme. Kemudian kalau logical model, itu ujung-ujungnya adalah gambar, namanya logical scheme. Kemudian kalau physical model, nanti ujungnya pun cerita deskripsi tentang data, tapi di level fisik, ya bentuknya namanya
physical scheme. Jadi kalau kita berbicara pada proses pengembangan sebuah sistem basis data, itu kita kenal dan ada istilah three scheme arsitektur. Three scheme arsitektur itu jadi three scheme arsitektur 3 skema. Skema yang paling atas adalah skema konsep. Skema konsep ini skema yang kalau mau diibaratkan ya tadi ya, skema kalau diibaratkan pada proses orang bangun rumah, skema konsep ini adalah skema gambar rumah yang dihasilkan oleh arsitek. Hanya sekedar gambar rumah, tidak ada menceritakan ukuran, berapa panjang, berapa tinggi, berapa lebar, tidak ada. Itu hanya sebatas gambar, bentuk, konsep daripada rumah yang mau dibangun. Sama, begitu kita bicara basis data pun demikian. Di level konsep, konseptual skema, itu hanya berbicara bentuk data apa saja yang ada dalam sistem. Oke, tidak berbicara data A ini panjangnya 5 misalnya, lebarnya 5 dan seterusnya. Tidak berbicara spesifikasi detailnya gitu ya. Nah, itu dikatakan dengan conceptual scheme. Spesifikasi detail daripada setiap data itu juga digambarkan dalam bentuk model, itu namanya logical scheme. Udah mulai bicara tuh, kalau kita bicara dengan model database untuk model relasi akan bicara, ada tabel A, tabel B, tabel C. Tabel A isinya adalah, kalau kita bicara data mahasiswa, NIM itu panjangnya 10, tipenya karakter, nama panjangnya 25, itu bicara di skema logik gitu ya. Nah, ujungnya itu adalah skema fisik. Skema fisik itu udah bicara deskripsi teknis dalam bahasa pemrograman. Ya, deskripsi teknis dalam bahasa kemarin saya tunjukkan dalam bahasa COBOL gitu ya. Jadi sudah betul-betul dalam bentuk bentuk-bentuk yang akan diimplementasikan. Nah, ini skema fisik. Jadi dalam proses pengembangan sistem basis data itu akan ada 3 model yang digunakan. Model di tatanan konsep, model yang di tatanan logik, dan model yang di tatanan fisik. Nah, ini yang dikatakan dengan three scheme arsitektur. Nah, artinya kalau kita kembali pada proses pengembangan sistem basis data, maka pun akan ada yang namanya logical design, ada physical design, dan ada implementation. Gitu ya. Nah, analisis ini lebih berbicara pada conceptual design tadi ya. Agak teknisnya baru berbicara pada logical design. Ini sudah mulai berbicara mengenai detail spesifikasi atas model konsepnya, deskripsi konsepnya, gitu ya. Oke, hasilnya ya ini logical database design, gitu ya. Nah, kemudian baru nanti akan dituakan ke dalam pemrograman. Membangun sistem itu ujung-ujungnya menggunakan tools. Ujung-ujungnya menggunakan toolsnya saat adalah bahasa pemrograman. Mendeskripsikan data, kata rencananya nanti kita akan menggunakan COBOL sebagai bahasa untuk bangun sistem. Nah, mendeskripsikan data ya, di dalam dengan menggunakan tools bahasa COBOL, dengan mendeskripsikan data dengan menggunakan tools misalnya apa? SQL misalnya, itu berbeda. Gitu ya. Nah, mendeskripsikan desain daripada sebuah database dengan satu bahasa tertentu, bahasa yang akan dekat sekali dengan teknologi yang digunakan untuk bangun sistem, itu yang dikatakan dengan physical design. Jadi sudah mulai berbicara di level DBMS, sudah mulai berbicara pada organisasi fisik daripada data, sudah mulai berbicara mengenai teknologi yang digunakan gitu ya. Nah, itu desain di proses desain di level fisik. Nah, tinggal diimplementasikan pada tahap berikutnya. Di tahap implementation ini ujung-ujungnya adalah coding, scripting, jadi ngetik program. Ya, hasilnya dari proses implementasi adalah sebuah aplikasi yang sudah jadi gitu ya. Ya dipakailah di tahapan ini ya. Teorinya software engineering ya, kalau sudah jadi ya tidak cuma pakai software ya, sistem database pun gitu ya, dalam penggunaannya tidak cuma pakai tapi harus dirawat. Kalau
buat rumah, yang namanya merawat rumah ya kalau rumahnya kotor ya disapu, atapnya bocor ya diganti gentengnya gitu ya. Kalau buat baju udah jadi buat baju dipakai ya tidak cuma pakai ya harus dicuci, disetrika dan seterusnya. Dirawat lah kalau dikatakan ilmu bahasa apa bahasa ilmiahnya ya pun sama. Begitu kita bicara sistem juga pasti akan ada perawatan. Yang namanya merawat sistem itu ada 4 pekerjaan. Kalau kita baca teori software engineering ya pun sama dengan database. Yang pertama adalah yang dikatakan dengan koreksi. Koreksi ini kalau ya sistem atau ada error misalnya, nah, ya begitu ada error yang mesti diperbaiki ya masa mau didiemin. Ya, nah ini yang dikatakan dengan koreksi. Kemudian yang kedua terkait dengan ada namanya adaptasi. Kalau apa namanya, jangankan ya katakanlah dalam desainnya pada saat kita coding kita gunakan katakanlah DBMS teknologi pakai Oracle misalnya versi 1 misalnya, kan DBMS software itu selalu berkembang terus. Tadinya ada versi 1, kemudian muncul versi 2 yang lebih canggih katanya. Nah, kalau lebih canggih ya masa kita nggak mau ikut teknologi, masa mau pakai yang versi rendah terus, kan ujung-ujung harus merubah sistem ke versi yang lebih tinggi, versi 2 misalnya. Nah, itu kan tidak serta-merta langsung ganti sistem, database-nya nggak diotak-atik, nggak mungkin. Pasti akan ada modifikasi lah katakan seperti itu ya, pemutakhiran lah pada datanya supaya bisa digunakan di teknologi atau versi yang terbaru dari DBMS-nya. Nah ini yang dikatakan dengan proses adaptif. Jadi ada koreksi, ada adaptif. Nah kemudian yang keempat ada peningkatan performansi. Ya kalau software ada algoritma, ada proses komputasi untuk sorting misalnya. Jadi mata kuliah di teori algoritma kan ada algoritma untuk sorting gitu ya. Suatu hari kan ada orang nemuin algoritma baru yang terkait dengan pengurutan. Ya masa kita nggak mau ikut itu supaya performansi daripada sistem itu canggih. Nah itu salah satu cara yang dikatakan salah satu kegiatan perawatan yang ada di software. Itu yang dikatakan dengan enhancement. Jadi ada koreksi, ada adaptasi, ada enhancement, dan satu lagi ada preventif. Preventif itu contoh paling gampang, saya nggak tahu kalau Anda lahir di era tahun saya gitu pasti pernah dengar istilah Y2K. Dulu tuh sistem data di dunia basis data, kalau kita bicara tanggal itu ada 8 digit. Jadi hanya 2 digit bulan, 2 digit tanggal hari, kemudian strip atau garis miring, kemudian 2 digit bulan, strip, kemudian atau garis miring, dan terakhir ada 2 digit tahun. Jadi hanya ada tahunnya 2 digit. Nah, dulu sebelum tahun 2000 enggak masalah. Kalau ada angka misalnya tahunnya 99 misalnya, itu sistem memahami itu 1999. Nah, begitu tahun 2000 kalau dipakai 2 digit, maka terjadi adalah 00. Nah, 00 ya bagi kita manusia tahu itu tahun 2000, tapi bagi sistem dia tidak tahu itu tahun 2000 karena sistem didesain hanya 2 digit dengan asumsi 2 digit di depan adalah 1900, maka kalau 00 maka sistem akan memahami itu tahunnya adalah tahun 1900 bukan 2000. Nah, sistem akan masalah tentunya dengan data yang salah begini pasti informasi dan segera masih ngawur gak karu-karuan. Nah, sehingga zaman dulu itu ada istilahnya apa ya? Kalau bank misalnya ada pasang gede-gede tuh Y2K compliant, dia meyakinkan ke nasabah bahwa
problem tanggal itu untuk sistem dia sudah tidak ada masalah karena sudah terhindar dari problem 00 itu, problem 2 digit berubah menjadi 4 digit, jadi Y to key, years to kilo, yang tadi cuma 2 digit dirubah menjadi bentuknya ribuan, itu gede dipasang. Nah, ini contoh yang dikatakan dengan preventif. Jadi kalau kita berbicara pada tahapan maintenance, ya pun sama, baik dari sisi proses pun dengan di sisi database, itu kan aktivitasnya akan dilakukan 4 aktivitas. Jadi ada koreksi, preventif, adaptif, dan enhancement. Nah, ini yang dikatakan dengan sistem pendekatan sistem development life cycle. Ya, ada buku bilang sistem development life cycle, ada buku yang bilang waterfall, ada yang buku bilang daur hidup klasik, classical life cycle, macam-macam. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, kemudian pendekatan yang kedua adalah prototyping. Judul prototyping. Jadi sebenarnya kalau pada pendekatan prototyping ada lima tahap ya, Dia ada identifikasi masalah. Jadi ini sebenarnya bagian daripada requirement analysis. Nah, kemudian ada develop initial prototype, ya. Kemudian diinvestigasi, jadi diimplementasikanlah prototype itu, kemudian direvisi. Nah, sambil menyelesaikan prototype pada satu siklus, itu diperhatikan dari konteks nanti kalau ini dioperasionalkan seperti apa. Di 5 tahap seperti itu dengan mekanisme seperti ini. Jadi di awal pendekatannya adalah pada identifikasi problem ini, ya tadi itu ya. Jadi melakukan analisa terhadap requirement, analisa kebutuhan, apa sih yang diinginkan gitu ya. Tadi biasanya ya kalau baca buku-buku software engineering, biasanya ini diimplementasikan pada pada customer, pada orang yang mau punya sistem tapi dia nggak tahu, pengen punya sistem tapi dia tidak tahu mau seperti apa nanti bentuk jadinya, gitu, tapi pengen punya sistem. Nah, sehingga akan ada analis, ya, identifikasi problem secara umum lah, general identification requirement. Ya bentuknya itu data model yang umum lah, preliminary data model. Nah, kemudian baru dari hasil analisa requirement yang dasar itu dibangun satu buah inisial sederhana dari sistem, itu dikatakan dengan inisial prototype. Seperti biasa lah kalau kita bicara database, mendesain database lalu berbicara logical design, physical design, database implementation, dan tadi database maintenance. Ini tahapan yang digunakan sama persis dengan SDLC, tapi pada analisa requirement yang pertama. Jadi setiap kali develop prototype itu pasti melakukan logical database design, physical database design, database implementation, dan database maintenance. Nah, ini setelah selesai satu prototype, kemudian diimplementasikan untuk dilihat seberapa benarnya, seberapa pasnya, seberapa efisiennya sistem yang dibangun itu dikaitkan dengan operasional. Kalau misalnya tidak baik, maka akan ada revisi. Terus direvisi, jadi akan ada bolak-balik itu sampai ketemu versi, sampai ketemu bentuk yang pas, ya, dikaitkan dengan pengoperasian sistem. Nah, ini muter saya seperti itu. Jadi pada fase yang di bawah ini itu kan lalu seperti itu. Jadi ada implementasi, dilihat dikaitkan dengan operasional daripada sistem gitu ya. Kalau nggak baik direvisi lagi, coba lagi terus gitu ya, sampai ditemukan model yang efisien. Nah, kalau sudah efisien, baru nanti kemudian diimplementasikan. Nah, ini metodologi prototyping.
Oke, ada yang mau tanyakan? Ini diam ini tidur apa ya? Paham? Oke, kemudian ada istilah case, computer edit for software engineering. Apa ya? Ya, kalau kita dalam konteks database saja, dalam konteks database kita mendesain data tadi ya, data itu bendanya abstrak. Data tunjukkan. Oke, kita lihat di gambar ini. Ada customer, ada order. Pertama, customer ini ya, ini model IR model ya. Sekali lagi, pemodelan data menceritakan tentang database itu karena database itu bendanya abstrak, maka dalam menceritakan database itu kita menggunakan notasi. Banyak sekali notasi. Cara menotasikan pun beda-beda gitu ya. IR diagram modelnya macam-macam gitu ya. Nah, kalau kita menggambarkan dengan menggunakan notasi, namanya menggambarkan dengan menggunakan notasi, nggak boleh salah notasinya, karena setiap tanda, setiap notasi itu punya arti. Contoh di gambar ini, customer order, itu ada garis relationship, ada garis lah dari customer ke order. Bandingkan dengan gambar order dengan produk. Yang customer dengan order itu yang garis yang dari customer order ya, itu ada kakinya, ada ini gambarnya inilah, ada 3 garis kecil di sana ya. Tapi yang customer nggak ada, lain dengan order dengan produk gitu ya. Dua-duanya sisi ke order dan sisi produk ada yang segitiga itu gitu ya. Nah, segitiga ini punya arti gitu ya. Dalam menggambarkan, kalau kita salah menggunakan notasi, salah menggambarkan, itu pasti akan punya makna yang berbeda. Kita maksudnya A, tapi kita gambar dengan cara notasi B. Nah, orang pun akan memahami itu hal yang berbeda. Artinya apa? Notasi modeling itu adalah bahasa dalam bentuk diagram, dan itu tidak boleh salah. Kalau ini digambarkan secara manual, maka ada potensi salah. Nah, dalam membangun sebuah sistem, nah, untuk memudahkan orang membangun, salah satunya dalam membangun sebuah model, itu bisa menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu yang digunakan untuk merekayasa perangkat lunak, itu istilahnya adalah case, computer aided software engineering. Ini jelas computer aided software engineering. Jadi alat bantu komputer untuk merekayasa perangkat lunak. Ini ada banyak lah ya, kalau kita bicara dalam konteks bikin data modeling gitu ya, itu ada easy case. Contoh paling gampang Visio. Nah, Visio itu adalah satu buah case tools juga gitu ya. Anda bisa gambar IR model dengan Visio, dan bisa apa ya, kalau kita gunakan case tool tadi ya, diagram itu adalah bahasa. Jadi kita bisa kompilasi, jadi kita bisa sudah selesai gambar, sudah selesai bikin model, kita suruh si ya Visio kah, si easy case untuk melihat ada yang salah nggak di dalam apa yang digambarkan. Nah, ini ya macam-macam ya. Ini yang dikatakan dengan case software lah ya. Software untuk membantu orang di dalam dalam bangun sistem gitu ya. Ya tidak cuma satu, ada banyak sekali. Dalam konteks modeling ya bisa database data modeling. Dalam konteks code generation, saya nggak tahu Anda tahu apa enggak ya. Kalau kita buat web, kita coba cari tahu lah. Ada software, ada perangkat yang namanya Dreamweaver. Dreamweaver itu layout, kita hanya tinggal buat layout dari tampilan. Yang kita buat layout dari tampilan, lah kemudian kita klik, nanti langsung tuh tergenerate script-nya. Jadi dasarnya si user itu nggak perlu pusing-pusing mikirin, nggak perlu pusing-pusing ngetik. Jadinya buat layout, kemudian tinggal klik, nanti hasilnya ada script-nya. Kalau di dalam database, kalau Anda biasa pakai Access,
di Access itu kan kita bisa generate view, kita bisa membuat katakanlah tabel logik ya dalam penggunaan kita pandang dia sebagai data, tapi sebenarnya fisiknya di dalam sistem tidak data, tapi sebuah statement dalam bahasa SQL gitu ya. Nah itu bisa di-create ya, paling gampang ya kita ketik gitu ya. Tapi pun Access itu bisa melakukan dengan cara secara visual ya, secara visualisasi kita bisa mengklik tabel, kita tarik ke tabel yang lain, kita tarik ke tabel yang lain, muncul di dalam gambar, ada hubungan antara tabel dengan tabel gitu ya, kemudian tinggal klik enter, tergenerate lah statement yang bentuknya adalah query statement. Ini juga tools lah, jadi berbagai macam tools itu yang digunakan untuk orang bangun sistem informasi, sistem komputer, itu yang istilahnya kalau di dunia kita yang namanya adalah case tools, ya tadi itu computer aided for software engineering. Ini juga banyak digunakan dalam proses development sistem, khususnya pun ada pada development basis data. Oke, ada yang mau tanyakan? Kemudian package data model. Tadi ya bahwa orang mendesain sistem itu berawal dari proses analisa requirement. Oke, kadang-kala kan kita misalnya ya bangun sistem informasi ya, salah satu dalamnya adalah sistem basis data untuk sebuah perguruan tinggi. Ya suatu hari Anda diminta bangun sistem untuk budi luhur lah misalnya gitu. Produknya salah satu adalah database. Ya dokumentasinya akan ada dari mulai desain sampai dengan produk jadinya gitu ya. Selesailah sistem administrasi untuk Universitas Budi Luhur. Suatu hari Anda diminta juga untuk bangun karena berhasil, dan Anda di-hire untuk bangun sistem untuk sistem informasi juga, perkuliahan juga, katakan di Universitas Indonesia misalnya. Pada dasarnya sistem secara konsep sistem informasi untuk Budi Luhur dengan sistem informasi untuk UI itu sama. Kenapa? Karena proses bisnisnya itu adalah berorientasi kepada sistem belajar mengajar di perguruan tinggi. Jadi secara konsep sama. Memang pada level teknis berbeda gitu ya. Nah, Anda bayangkan kalau misalnya Anda diminta bangun sistem untuk Budi Luhur, kerja dari awal sampai akhir, terus diminta bangun sistem untuk UI, pun kerja dari awal sampai akhir. Itu kan tidak efisien gitu ya, buang-buang waktu. Biasanya kalau orang komputer itu kalau sudah pernah buat sesuatu dia simpan tuh. Jadi manakala akan diminta kerja pada domain yang serupa tapi tak sama, tinggal adopt saja apa yang sudah dibuat ke dalam apa yang akan dibuat. Pun sama kalau kita berbicara pada pengembangan basis data pun demikian. Sudah ada satu model data yang bisa dijadikan atau diadopsi, diambil gitu ya, untuk diimplementasikan pada satu model desain. Nah ini dikatakan dengan package data model. Ya jadi keuntungannya itu kalau dia dari sisi waktu ya reduce ya, mengurangi waktu pengembangan sistem gitu ya. Ya kemudian dari sisi kualitas gitu ya, dan reliabilitas biasanya ini kalau ya ada yang non komersial, ada yang komersial. Kalau komersial itu sudah pastilah kualitas daripada desainnya itu akan bagus. Ya kalau kualitas bagus pasti reliable ya, gitu. Reliabilitasnya juga bagus. Nah, kalau kita bicara package data model ada dua, ada yang universal dan ada yang spesifik. Universal data model dan ada yang industri spesifik data model. Universal itu ya bisa diterapkan di mana-mana saja, industri spesifik pada satu domain tertentu gitu ya. Nah ini ya dimaksud dengan package data model. Ini juga biasa digunakan dalam desain atau pengembangan sistem basis data. Oke, database scheme sudah saya jelaskan tadi ya, ada dari mulai physical conceptual scheme, kemudian logical scheme sampai dengan physical scheme. Ini yang dikatakan dengan tree scheme arsitektur. Cara pandang desainer itu pada level konsep, cara pandang programmer itu pada level fisik gitu ya. Oke, ini sudah saya jelaskan.
Oke, nah ini hal-hal yang sering didiskusikan dalam konteks pengembangan sistem basis data. Oke, ada yang menanyakan? Oke, ada yang menanya? Pak, izin Pak. Siap, gimana Mas Zainal Mutakin? Oh, siapa nih? Dia yang angkat tangan. Mas Zainal Mutakin tadi siapa ya? Mas Hedi kali ya? Mas Hedi duluan mungkin Pak. Oh, oke, Zainal Mutakin. Oke. Gimana? Halo? Oh, enggak meninggal. Oke, siapa tadi? Oh, itu Mas Hendra Pak. Ya, gimana? Iya Pak, izin bertanya Pak Krisna. Ya, siap. Kalau saya kan di kantor kan masih menggunakan tools buat merancang database, mengelola database itu masih lama ya, masih menggunakan TOAD versi 10 itu udah lama banget. Yang mau saya tanyakan tools yang ada nggak tools yang gratis, open source, tapi lengkap gitu Pak, yang biasa digunakan sekarang ya Pak. Kira apa ya Pak? Itu aja Pak. Saya nggak tahu. Saya itu biasanya kalau untuk modeling sistem itu belum pernah dapat sih, nggak pernah pakai sih yang gratisan. Ya gratis ada gratis dalam artian gue bajak iya gitu ya, gratis pula gitu ya. Saya biasa pakai Visio, EasyCase dan Rational Rows. Itu semua komersial. Saya belum pernah ketemu yang non komersial. Ini guys, semenjak pandemi ini kayaknya agak susah yang non komersial. Iya, memang susah karena memang ini memang targetnya bisnis to bisnis, jadi memang ini dipakai oleh orang yang mau cari duit, jadi nggak mungkin lah ada yang bebas gitu ya. Pun kalau bebas tingkat reliabilitasnya juga diragukan itu, karena kan mau dipakai untuk ya ujung-ujungnya duit gitu ya. Nah, yang saya tahu saya biasa pakai cuman EasyCase, Visio dan Rational Rows. Rational Rows ini untuk UML. Nah, kalau saya sekarang ini karena masih bingung masih pakai PowerPoint 2013 Pak. PowerPoint? Iya, itu kan ada struktur datanya Pak ya, tinggal ditarik-tarik. Iya, tapi PowerPoint hanya buat diagram. Yang iya, satu keunggulan EasyCase itu harus bisa bantu kita dalam hal kompilasi. Kompilasi itu artinya gitu, kita menggunakan notasi, gambar itu nggak boleh salah. Oh iya. Nah, proses untuk sistem bisa melihat, oh ini salah nih, harusnya nggak begini. Nah, itu rasanya tidak ada di PowerPoint. Nah, gitu. Ya. Itu adanya di Rational Rows ada, di EasyCase ada. Visio kalau nggak salah juga ada. Kalau nggak Visio ya, Visio kan biasanya bawaannya Microsoft itu ya. Okay. Ya, dia ada fungsi untuk kompilasi diagram. Oke Pak, kita coba mungkin pakai Visio aja. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi. Oke, Mas Zainul Mutakin ini. Izin Pak Krisna, selamat malam. Bertanya. Ya. Saya masih belum begitu memahami terkait yang package data model Pak. Ya. Maksudnya contoh di realitanya itu seperti apa Pak? Maksudnya contohnya seperti apa, terus cara menggunakannya gitu. Ini judulnya package data model ya. Perhatikan package data model. Kalau kita berbicara data model, maka konteksnya itu adalah desain. Jadi bukan dalam konteks implementasi. Tadi ya, kalau orang mau mendesain sebuah sistem, orang kalau membangun sebuah sistem kan berawal dari proses desain. Yang namanya orang mendesain kan akan ada requirement analysis, kemudian bikin model. Ibaratnya kalau kita mau punya rumah, cari arsitek. Nah, arsitek akan bikin gambar, gitu ya. Nah, misalnya saya mau punya rumah model joglo, gitu ya. Ya udah, datang ke arsitek, nah kemudian arsitek akan gambar rumah model joglo. Suatu hari si arsitek dapat orang juga nih, juga pengen punya rumah. Kebetulan sama, dia juga mau punya rumah model joglo. Nah, si arsitek dulu pernah punya customer
yang minta dibuatkan model rumah joglo. Nah, dia daripada buat model baru jadi diskusi banyak kemudian bikin gambar baru, kan tinggal ambil gambar yang lama dia tunjukkan, misalnya ini kira-kira kalau begini bener apa enggak, kalau enggak nanti mana yang mau kurang. Jadi tidak start dari nol gitu ya, sudah ada model. Nah, package data model, sekali lagi judulnya package data model, artinya ini adalah ya kalau udah boleh dibilang paket lah, paket model data yang sudah jadi, tinggal dimanfaatkan. Tentunya pemanfaatannya dalam proses desain, bukan dalam proses penggunaan implementasi gitu loh. Gitu Mas. Jadi tadi saya beri contoh misalnya kita diminta bangun sistem untuk Universitas Budi Luhur misalnya, akademis, untuk sistem administrasi akademik Budi Luhur. Suatu hari kita mau diminta bangun sistem untuk UI misalnya. Nah, kita pernah bangun sistem yang serupa tapi tak sama. Nah, ngapain kok buat baru? Ambil aja bagian dari situ, diimplementasikan pada desain untuk UI. Nah, itu dikatakan dan package data model. Nah, ini berlangsung, contoh ini adalah contoh di mana kita sendiri yang sudah buat paketnya. Nah, kadangkala kita diminta bangun sistem, kemudian kita ada perusahaan lah, katakan ada vendor lah, katakan begitu ya, sebenarnya sudah menyediakan berbagai macam paket yang bisa dibeli. Misalnya ada dia jual model untuk paket rumah sakit misalnya. Nah, itu bisa kita beli untuk kita adopsi pada sistem kita manakala akan bangun sebuah sistem untuk rumah sakit. Itu komersial, itu ada gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan package data model. Jadi diskusinya itu di tatanan orang mendesain, jadi bukan di diskusi di tatanan orang menggunakan atau mengcoding atau menscripting sistem. Gitu Mas Jainul Mutakin. Iya, makasih Pak. Paham, ya? Nah, berarti seperti membeli arsitektur yang sudah ada gitu Pak ya. Ya, baru di mix sesuai kebutuhan gitu Pak. Iya, betul. Makasih Pak Krisna. Siap. Oke, ada lagi menanyakan? Pak, izin tanya Pak. Siap Mas. Untuk yang package data model ini sama nggak sih Pak sama yang konsep modular itu? Nah, sama. Oh, berarti memang ya, jadi, dibagi per modul-modul gitu pengembangannya Pak ya? Ya. Oh. Salah saya nggak tahu atau apa enggak di dalam teori kan ini, orang kalau bangun sistem itu kan tidak sembarangan ya, ada ilmunya lah, ada ilmunya. Nah, salah satu ilmu di dalam orang membangun sistem itu kan kita berbicara mengenai metodologi, cara membangun sistem. Nah, kalau kita bicara metodologi pengembangan sistem yang sudah matang itu kan structure, pendekatan terstruktur ya, structure approach ya, pendekatan terstruktur. Yang paling baru adalah object oriented analysis and design, OAD. Nah, salah satu keunggulan daripada OAD adalah reusability. Itu tadi, kalau model terstruktur nggak bisa. Nah, kenapa ke reusability? Karena basis dari pengembangan sistem adalah basis pada objek, sesuatu. Objek itu sesuatu, benda lah katakan begitu. Orang kalau bangun, tadi saya beri contoh, bangun sistem untuk perguruan tinggi di Budi Luhur misalnya, pasti ada objek mahasiswa. Pun sama, kalau kita bangun sistem untuk UI misalnya, pasti ada mahasiswa. Oh, bicara mahasiswa itu sama, pasti punya NIM, bicara data ya, punya NIM, punya nama, punya alamat. Nah, pengembangan sistem dengan metodologi terstruktur itu tidak mampu untuk melakukan hal yang semacam ini, untuk membuat desain kita tuh menjadi reusability-nya tinggi. Lain dengan pendekatan berbasis objek. Jadi kalau ada baca buku-buku mengenai object oriented analysis dan design, salah satu keunggulannya adalah tingkat reusability-nya itu jauh lebih tinggi. Itu sebenarnya contoh sederhana dari pemaketan di sistem lah, katakan begitu. Gitu Mas, siapa tadi Mas Rudhedi. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang menanyakan? Oke, kalau nggak ada sudah hari ini sampai sini, minggu depan kita lanjutkan.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.